apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Jun Bintang dalam acara yang paling ditunggu-tunggu dan menginspirasi teman-teman, khususnya anak muda di Bali, mengangkat hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat Bali dan membuat hal-hal positif demi kemajuan hidup orang-orang Bali dan sekitarnya. Hari ini tamu saya amat sangat spesial. Beliau adalah seorang seniman, pelukis, rohaniawan, dan beliau ya cara memberikan pengetahuan-pengetahuan itu suka sharing dan ya masuk akal untuk anak muda Bali ya. Jadi gampang dicerna gitu. Dan kita kembali bersama ngopi keliling bersama Kopi Banyumatis, legenda rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru. Udah diolah nih. Tuh gimana nih sebagai ahli kopi dan pencinta kopi Bali. Gimana? Hadir dalam kemasan. Kopi itu cuma ada dua jenis. Apa itu? Kopi enak atau kopi nggak enak. Nah ini masih ada kopi enak. Aduh dah. Kopi Banyuan kopi bangke dah. Baik, saya akan menyebut beliau dan sekarang saya sudah ada di dekat kediaman beliau. Dan sepertinya beliau udah ada dekat-dekat sini. Rumahnya yang mana ya? Saya sering kesini tapi kadang-kadang juga sering kelewatan. Oh, udah nunggu di jalan. Itu beliau. Om Swastiastu. Tapi katren beli mangkun di tiang paling ganteng. Baik. Sudah siap ngobrol sama saya? Yes. Kita ngopling. Kita pakai seatbelt dulu. Oke. Kita pakai Mercedes-Benz Mini. Mantap mobilnya nih. Men nangon mobil ani modern beli mangku suka komplain soalnya. Biji tegul kan? Niki. Oh, ini tegul. Siap. Kita jalan-jalan ngopling dengan kakak saya yang paling ganteng. Tiang manggilnya beli mangku bonus. Beli bonus tepatnya. Beli bonus ya. Berarti ya. Ya, kita akan mengulik sedikit tentang kenapa beli mangku bonus bisa ada di Denpasar. Padahal saya dengar kan beli bonus itu aslinya dari Nusa Penida. Itu gimana? Bonus kecil itu kayak seperti apa sih? Kalau sekarang kan udah sultannya Sudah Purba. gede. Sudah gede. Gimana? Ceritakan sedikit dong, Beli. Ya seperti halnya anak-anak biasa aja sih waktu Ya. masa-masa kecil itu. Ya kebetulan saya waktu masih kecil kan memang kesukaannya menggambar gitu. Jadi biasa anak kecil. Itu memang hobi dari kecil. Hobi dari kecil. Oke. Bakat alam. Bukan melukis sih, menggambar di pantai, di pasir. Itu di Nusa Penida? Nusa Penida masa-masa SMP, masa SD waktu itu. Bapak Ibu juga ada turunan seniman nggak? Enggak sih, kayaknya orang tua saya nggak ada punya bakat itu, tapi kayaknya mungkin salah wahyu itu loh. kok ada bakat dijatuhkan ke saya, agak sedikit aneh aja. Saya sering bertanya-tanya, tak telisik di rumah, enggak ada gitu loh. Berarti beli bonus menjalani itu dari kecil sampai SMP, SMA. Ya SMP, SD, SMP-nya kan di Nusa Penida. SMP-nya masih di Nusa Penida. Masih Nusa Penida. Oke, terus. Nah, kemudian karena saya punya bakat melukis dilihat oleh guru, kemudian didaftarin saya di sekolah di Batu Bulan. Kenapa jauh banget? Oh, karena sekolah seni Karena ada di sekolah Batu seni. Itu didaftarin guru. Guru saya. Kok bisa? Baik banget gurunya. Guru menggambar saya itu dari Ubud. Karena beliau tahu beli bonus punya kemampuan bakat menggambar. Kemudian didaftarin di sekolah seni rupa namanya SMSRN Denpasar, Sekolah Menengah Seni Rupa Negeri Denpasar, tapi tempatnya di Batu Bulan. Lucu ya. Oh, lucu tak? Itu tahun
dari sekolah, dari sini sudah lucu gitu. Jadi perjalanan saya kayaknya akan lucu gitu loh. Itu tahun Tahun 90. tahun 90 hijrah lah. Jalan Putu bonus ke Batu Bulan. sendiri. Waktu itu sendiri. Umur berapa? Ya berapa ya, SMA tahun 90 itu, masih sedang seksi-seksinya lah otaknya itu. Keren ya. Itu pertama kali pisah Ya. dengan orang tua. Ya, orang tua pisah dari dulu. Orang tua saya kan sempat transmigrasi ke Sumbawa, ninggalin saya masih kecil. Oh, terus beli putu bonus di Nusa Penida dengan Dengan nenek. Nenek. Ya, dengan dadong. Dengan dadong. Apa gagah aja nenek anak. bahasa Nusa Penidanya gimana tuh? Uli cendi ngoyong ngajak nenek, ya dong. Uling gelang tuh kalau ngoyo ngajak cucu lu doma di Nusa. Bapak lah ajak memel ke Sumbawa, transmigrasi gua setahun. Kayak gitu. Itu bahasa Nusa Penida. Oh iya, bahasa Nusa Penida. Thank you Nusa Penida. Oke, thank you Nusa Penida. Di Nusa Penida banyak menghasilkan seniman-seniman keren ya. Ya banyak. Akhirnya sekolah lah. Di sekolah seni rupa selama 4 tahun loh. Normalnya berapa tahun? 4 tahun. Oh, itu kalau sekarang kan normalnya 3 tahun. Kalau dulu normal zaman saya itu 4 tahun sampai kelas 4. Sampai kelas 4. 1 2 3 4. 4 itu praktek tuh, dan saya ngambil jurusan seni lukis modern. Seni lukis itu banyak ada jurusan. Saya jurusan di sekolah seni rupa itu nggak bisa main-main gitu. Karena artinya begini, karena itu bakat. Ketika setiap guru mengasih tugas dan segala macam, itu nggak bisa diwakili. Nggak bisa diwakili ya. Nggak bikin kayak tulisan teks-teks itu bisa aja minta tolong ke siapa. Kalau karya praktek kan nggak bisa. Itu beli bonus sudah artinya melukis ini akan menjadi pekerjaan saya. Udah mikir gitu nggak? Nggak, sebenarnya awal itu saya cita-citanya jadi guru jadi simpai. Simpai itu guru karate. Wih, Nggak main-main. Saya itu lemkari dulu. Gitu. Oh, punya Awalnya basic waktu bela SMP. diri juga ya? Bela diri, tapi karena tidak ada serangan waktu itu, jadi saya tidak bisa membela diri. Tidak usah membela diri. Tidak usah membela diri. Akhirnya lupa lah. Lupa. Cuman syukur nggak lupa diri gitu. Oke. Kita biarin aja begitu. Uang tidak ada pembelaan apa ya, dibiarin Oh, aja. pantas beli bonus kelihatan sehat terus ya. Sehat. Basicnya. Satu biasa itu koprol itu. Saya mempergunakan guru virtual waktu itu. Oke. Oh, yang berupa gambar-gambar Jet Li. Itu kan virtual itu. Oh. Kalau dalam lakon Mahabharata itu serupa Eka Lawya lah. Eka Lawya. Berguru tidak secara langsung. Kan mengidolakan. Iya, pohon gedebong itu habis sudah itu kita siksa gitu. Oh, gitu ya. Itu mempengaruhi nggak terhadap lukisan yang beli bonus bikin? Style Secara lukisan? tidak langsung sih enggak, tapi alam membentuk karakter kan. Nah, kemudian sekarang saya ada di ranah seni lukis ini, enggak tahu kecenderungan saya sangat menyukai dengan garis-garis yang tegas, dengan warna-warna yang cenderung gelap. Itu mungkin karena latar belakang kehidupan juga, mungkin karakter alam yang panas membuat kita menjadi lebih agresif, keras dan mandiri kayak gitu. Nama aleranya apa tuh beli bonus? Kalau dari proses awalnya sih dari sekolahan kan macam-macam itu. Ya. Tahapannya kita lewati, melukis realis, melukis figuratif, macam-macam lah melukis. Pada akhirnya saya memilih di jalur abstrak karena merasa nyaman aja, kebebasan itu terwakili gitu. Nah, gitu ya. Pertama kali lukisan seorang putu bonus dibeli oleh siapa? Dan harganya berapa? Wadah, Pertama kali, masih ingat? nggak ingat. Artinya begini, sewaktu saya kelas 1 SMSR itu secara umum kayak teman-teman biasa itu yang ngelukis sudah melukis dan kita jual ke pasar seni Sukawati zaman itu ya 15.000. Waktu sekolah sudah menjual lukisan? Lukisan, jangan main-main. Orang jangan ngeluh-ngeluh itu enggak, kita melukis jual ke pasar seni Sukawati. Bukan sok-sokan ya? Iya, bukan sok, prosesnya begitu. Bawa lukisan naik angkot yang warnanya coklat itu loh, yang jurusan jurusan Ubud itu. Itu kebanggaannya luar biasa ya waktu itu ya. Naik angkot itu turun di pasar seni Sukawati, kita jual dapat uang beli bahan lagi. Sampai di kos-kosan, uang habis dipakai beli bahan, sore biasa seperti biasa nasi ngebon. Nah, itu biasa. Tapi menarik gitu loh, karena ketika nanti sukses yang paling menarik diceritakan itu penderitaan. Ya. Ketika sukses yang paling menarik diceritakan adalah bukan kesuksesan. Bukan kesuksesan. Prosesnya itu kesuksesan, ngapain ngobrolin kesuksesan? Di prosesnya itu sehingga memotivasi orang kan. Iya, jadi entah nanti ada penulis, entah pembikin buku soal sejarawan seorang hebat itu, ya pasti literatur
penderitaannya digoreng. Itu yang menginspirasi. Iya, itu inspirasi. Ya. Terus untuk membeli lukisan, menjual lukisan, kemudian membeli bahan dan lain sebagainya. Untuk kos gimana? Bisa dibayar dari hasil penjualan Nah, lukisan? kalau nggak? kos itu masih di backup sama orang tua dulu. Masih di backup. Ya kan berapa tuh 60.000 kalau nggak salah. Dulu ya, zaman itu ya. 60.000 berapa ya? Oh. Per berapa itu? Per tahun atau per bulan? Heeh. Ya. Nah, kemudian oke lah dari segi dan saya sudah banyak mendengar banyak sekali melakukan apa pameran-pameran tunggal, pameran-pameran lukisan bergrup di luar Bali. Karena di antara seniman-seniman Indonesia ya Beli Mangkubonus ini amat sangat diperhitungkan karyanya. Setiap ada pameran pasti ada bonus. Dan selalu setiap pameran Beli Mangkubonus selalu meningkatkan studionya. Jadi mau tingkat 18 studio. Ketesan studio Beli. Paling atasnya ada mercusuar. Apa nama studionya sekarang? Batu 8 Studio. Batu 8 Studio, tempatnya di Batu Bulan. Batu Bulan. Itu Batu 8 itu nama Banjar saya di Nusa Penida. Karena saya sangat menghormati. Oh gitu. Tempat lahir saya. Gitu loh. Karena seniman yang hebat adalah seniman yang menghargai di mana dia dilahirkan. Dilahirkan, namanya Batu Mulapan. Terus kapan seorang Putu Bonus menggeluti dunia spiritual? Ya sebenarnya kalau secara spesifik sih enggak sih, karena kan sebenarnya manusia itu kan makhluk spiritual. Ya. Asal sebut dia sebadan jelema makhluk spiritual, betul. Oke. Permasalahannya adalah soal menyadari aja. Kayak seniman itu loh, semua setiap manusia terlahir mempunyai jiwa-jiwa seni. Ya. Yang menjadi dia bernama itu ketika dia menyadari itu. Menyadari dan saya memang dari SMA suka ke pura. Kalau di kos-kosan dulu setiap malam saya sembahyangnya ke pura, Padma sana sekolahan. Itu senang-senang begitu aja. Melihat hal-hal yang berbau Ristus itu senang. mistik. Nah, senang. Kalau mistik enggak terlalu sih. Itu togel tuh. Terus gimana? Di winternya kapan Beli Mangku? Saya minta tahun 2008. 2008 ya. Mempengaruhi nggak karya-karya seorang Beli Bonus setelah menjadi seorang pelukis, kemudian menjadi seorang spiritual? Mempengaruhi karena kan melukis itu kan semacam meditasi gitu Ya. Karena di sana ada pengekspresian pikiran secara fokus. Jadi melukis itu sebuah pekerjaan yang sangat meditatif. Jadi kita fokus, itu yang intensitas itu yang sering terlatih bertahun-tahun. Sebenarnya secara spiritual kita sudah ada di wilayah itu. Sudah ada di wilayah itu. Karena sebagai seorang seniman apapun itu, termasuk musisi, saya kira intensitas dan ketaatannya serta kepaduannya terhadap profesi yang dilakoni secara khusus itu dan serius, dia mengekspresikan pikirannya secara kerohanian dia sudah terlatih di sana. Itu ya, Bang, ya. Iya, secara sudah terlatih di sana. Terus misalnya nih bentrok nih antara kalau Beli Mangkubonus jadi seniman kan beda nih penampilan. Kalau sudah memakai udang putih yang nyambat saras yang juari ya sana. Gimana caranya Beli Mangku? Artinya untuk membedakan kapan nih saya harus bicara serius, kapan nih rock and roll. Ya, kalau sekarang ini udah rock and roll ya pasti nih. Serius dan rock and roll itu semasih tataran etika ada sama aja. Rock and roll bukan berarti buruk kan? Bukan berarti ngawur ya? Bukan berarti ngawur. Rock and roll itu selalu gaya penyampaian aja. Kecuali mau misuh sekalipun kosa katanya bagus, kalau mau misuh ya tetap salah toh. Iya tahu itu toh. Makanya saya selalu ada di wilayah yang netral, bebas itu, tidak mengekang. Jadi spiritual itu kan soal kebebasan. Target spiritual itu adalah mencapai jiwa-jiwa pembebasan itu. Kalau mengikat diri terlalu keras itu kan konyol juga kan, berat gitu. Bicara masalah ketuhanan, Beli Mangkubonus kan dekat banget sama anak-anak muda Bali nih, teman-teman musisi, teman-teman muda.
Nah mereka kayaknya yang memang sembahyang ya sembahyang tanpa ingin mengetahui lebih banyak tentang ketuhanan itu sendiri. Tapi menurut seorang Beli Mangkubono sendiri gimana tentang kebalian manusia Bali? Ya, Anak mudanya terutama. Ya, sebagai manusia Bali mempunyai kesadaran beragama gitu. Kalau saya pribadi ya, lakukan aja kewajiban sebagai seorang manusia Hindu Bali yang mempunyai kepercayaan terhadap leluhur. Ya. Lakukan aja kewajiban itu, kepatutan itu. Kayaknya benar nih. Kayaknya benar nih, de gawat-gawat gitu. Karena berspiritual didebatkan, spiritual diasumsikan berbagai banyak hal, dia nggak selesai gitu. Gitu ya. Itu pulang ngorte kali apa mau bakti. Konyang nak mau bonggang tentang tatanan ritual, dia naik langsah, dia ngulak lakat gitu loh. Nggak harus begitu. Apalagi awam-awam seperti kita ini, ya kalau memang odalan disanggah ya mau bakti. Yang sing bisa ngai Banten, ya alih hani bisa ngai Banten. Kan itu aja, jangan menggugat terlalu berlebihan, jangan tungkas dalam bahasa Balinya. Sebab si penggugat atau menggugat itu belum tentu benar juga apa dasar kebenarannya gitu loh. Ya, kita ini pemujaan absurd begini ya biasa-biasa aja sebagai seorang Hindu kan. Ada ritual, ada sembahyang, ada raya galungan, tumpah uduh, tumpah Saraswati dan segala macam. Ya udah, memang seperti itu ya sembahyang aja gitu. Jadi mau bakti raga yang ngelah sanggah, ngelah leluhur, ya udah mau bakti itu aja. Udah itu lakukan kegiatan seperti biasanya. Karena dalam kegiatan melakukan kegiatan seperti biasanya kan disebut dengan karma yoga. Karma yoga. Yang melakukan perketuhanan dengan jalan berkarma gitu kan bisa kegiatan sebagai musisi kewajibannya apa, pelukis kewajibannya apa, pedagang kewajibannya apa. Hidupnya soal sadar kewajiban aja udah. Bicara masalah kewajiban Bangku kan persembahan untuk Ida Sang Hyang Widi itu luar biasa ya Bangku. Saya melihat tingkatan-tingkatannya, ada yang kadang-kadang persembahannya luar biasa, bin mani masa selang lah apa. Itu gimana menurut seorang Beli Mangkubono? Gimana seharusnya kita? Ya kecerdasan juga kan, karena jika ada pun hal seperti itu kan soal bumbu egoisme yang tidak terkontrol. Bumbu egoisme yang tidak terkontrol. Kalau dirunut melalui tatwa-tatwa yang sudah diwariskan oleh leluhur, saya kira nggak mahal, nggak banyak kok. Ya. Gitu loh. Ya itu dia, karena menggenap dibikin lebih, sebenarnya nggak lebih sih. Ya. Cuman karena merasa padahal Tuhan nggak menuntut. menuntut atau nggak menuntut, Tuhan pasti nggak ada urusan gitu loh. Ya itu loh, yang itu pemujaan absurd. Tuhan dipuja juga oke, nggak dipuja juga nggak apa-apa. Kalau berbicara soal Tuhan, kalau berbicara tatanan ritual ya beda lagi. Kalau upacaranya umpamanya 3 bulanan anak, kalau memang kepatutan tatuanya adanya segenggam ya jangan dilebih-lebihkan gitu loh. Apakah gengsi mempengaruhi persembahan? Sangat mempengaruhi. Ini namanya ritual sosial. Semacam ritual sosial gitu loh. Pakadena. Kalau tidak, wah itu seolah-olah Tuhan tuh leluhur sing puun gitu, sing tedon gitu. Ada yang begitu ya, Beli Bang? Artinya asumsi kita begitu karena kan berat juga kan, karena kehidupan beragama, berritual itu kan nggak sekali. Punya anak sampai 3 itu umpamanya ke depannya belum dia sekolah dan segala macam. Ya udah jalani standar aja sesuai kemampuan, dan memang sih yang namanya ritual itu kan dia semacam bayar pajak gitu loh. Kalau kita banyak punya, bikin biasanya orang mempersembahkannya lebih gitu loh. Ya gitu loh. Liu lah uman, liu bantanen. Liu lah motor. Liu bantanen masih gitu. Naman liu yang perjalanan sing benar, liu masih jemaah kan bangga kan gitu masih. Kalau punya sedikit, ya persembahkan sedikit dengan kesadaran penuh, kan sama aja esensinya itu kan soal kita taat melakukan, menjalani tradisi yang kita sudah punya, taat melakukan persembahan kepada leluhur. Jadi istilahnya itu pakai kemampuan sendiri aja, nggak perlu, karena zaman sekarang ini ada dengan kesugihan itu loh. Ini aja yang kemewahan, banyak orang sudah hebat, banyak saya orang. Saya nggak ada nak ngon, jadi raganya kon beli Ferrari buang. Ada gitu? Karena liu nak ada. Rugi jangan belinya, saya ada nak ngon jangan bonus. Kayak begitu. Terus tanggapan Beli Mangkubono kan sekarang kan banyak
anak-anak muda tiba-tiba melinggih fenomena Ya. itu eh, dalam hal fenomena kerohanian bagus nggak memang? Artinya lebih banyak orang ayah. Bagaimana cara? Nah, ini soal tradisi sih. Kalau ini agak susah kita. Ada di suatu wilayah mungkin dari dulu anak masih umur belia, itu katakanlah masih SMP mungkin, dia dititah secara niskala, dia sudah jadi pemangku. Itu memang dari Ya ada begitu. Ada, ya, gitu benar. kan. Ini di Bali ini sangat multikultur kan Ya. ya. Kita susah berbicara secara umum karena setiap daerah mempunyai sistemnya berbeda-beda. Gitu. Itu aja. Ada lagi yang lain? Artinya itu kan memang Iya. ide yang ngicen. Nah, itu Ada juga yang belajar. ada juga yang belajar. Ya, oke. gitu. Jadi selama positif, Sama positif ya oke aja ya. oke aja sebenarnya. Jadi lelah kalau itu diperdebatkan terus atau terlalu banyak mempertanyakan itu loh. Tapi sebagai seorang kaum muda, kaum agamis muda yang intelektual memang perlu mempertanyakan juga. Tetapi tidak semuanya bisa dilogikakan. Ya, soal kerohanian itu tidak semua bisa dilogikakan. Kalau semua diterjemahkan ke logika nggak bakal selesai dia. Karena tidak semuanya bisa dilogikakan. Kita alam semesta ini terlalu luas untuk kita logikakan gitu. Beli Manggu kan rajin juga di sosmed membicarakan tentang apa yang Beli Manggu lakukan, menyindir orang yang terlalu berlebihan. Kalau misalnya ada orang yang sedang berduka tuh harus di like apa gimana menurut seorang Mangku Bonus? Ini kena ragam milu berduka nih, tapi tanda like kan gak ya? Nah, itu gimana? Apa yang harus kita? Saya juga bingung juga nih. Ya, tanda like yang ada di medsos karena kan tidak dislike kan nggak ada. Dislike nggak ada ya? Adanya like. Apa makna? Like ini lama-lama dia ngebacanya nggak like lagi. Apa tuh? Nah, tanda jempol ini kebacanya Anda sudah membaca atau tidak? Dia ini sudah mulai maknanya berbeda. Dia tidak simbol like lagi. Ya, kalau di celak itu bukan berarti suka, tapi celak bisa ikut berduka. Bisa karena itu tandanya kita sudah membaca. Nah, ini sebagai tanda penanda bahwa orang ini membaca atau setidaknya melihat gitu loh. Gambar ini sudah tidak terlalu fungsional lagi. Tapi kalau di luar negeri kalau di like orang tersinggung loh memang. Oh gitu ya. Rest in peace. Setelah meninggal dengan tenang orang tua kami bla bla. Kemudian di like. Orang marah loh Beli Manggu. Oh gitu. Kene papan ragoseng lu kok demen ya. Seharusnya tidak di-share di medsos ya. Karena mediakan ini berbahaya. Tapi kalau berkomentar apa yang harus kalau sebagai manusia Bali? Ada yang bilang amor ring Asintio, semoga diterima di sisinya, semoga menyatu dengannya. Nah, apa yang lebih bagus lagi? Apa? Ya itu kan tata bahasa setiap agama berbeda-beda. Memang kan sastrawan juga. Ya. Sebaiknya apa? Sedikit. Ya mungkin kalau apa arti amor ring Asintio? Menurut Beli Manggu? Kalau makna itu saya kurang tahu. Makanya saya jarang mempergunakan itu. Terus terang aja saya tidak tahu. Karena banyak yang mengetik tapi nggak tahu artinya ya. Katanya sih amor ing acintia bukan amor ring acintia. Amor ing acintia, tapi secara khusus saya belum pernah. Kalau belum pernah membaca. Tapi kalau saya selalu ada hal seperti itu, saya like manunggalah dengan alam semesta atau manunggalah kepada Tuhan. Itu aja. Bukan diterima di sisinya ya. Bukan. Kalau kita di Hindu kita nggak seperti itu. Gitu. Jadi menyatulah dengan alam semesta. Dan saya tidak berbicara semoga menyatu dengan alam dengan Tuhan, tidak begitu. Menyatulah dengan Tuhan. Jadi permintaan itu jelas. Semoga itu masih ragu gitu loh. Tuhan nggak buka kamus lagi ya. Ya, kita jelas permintaan. Kalau saya sukses, kayak begitu itu loh. Semoga saya sukses, nggak begitu. Ya saya sukses. Ya itulah. Jadi lebih tegas saja. Lebih tegas. Ya saya sering komennya begitu, menyatulah dengan Tuhan, menyatulah dengan alam semesta itu. Ya. Terus kalau ada yang ngotonan ulang tahun, selamat berbahagia. Asal jangan kalau ada kematian semoga damai. Dengan demikian jangan terlalu berlebihan mencari damai. Anda nanti didoakan di Facebook semoga damai. Begitu ya. Terus Beli Manggu, Pak,
perlu nggak ada, kan sudah ada nih sekolah, kalau sekolah lukis sudah banyak banget. Kalau sekolah permangkuan atau sekolah seni agama, sekolah agama sorry, Sekolah agama kan ada. Sudah ada. Kampus agama kan lagi ada. spesifik ada nggak bilang? Perlu nggak? Ini kan bumi Iya, terus berputar nih. Ya perlu pengetahuan agama itu kan perlu karena beragama atau berspiritual, khususnya beragama itu ya dasarnya memang pengetahuan itu kan sebagai cahaya untuk menuju terangnya kehidupan gitu. Ya. Jadi tidak bisa dengan asumsi-asumsi saja, semua ada literaturnya, ada teksnya, ada pelajaran-pelajarannya itu. Dan kampus agama juga sudah ada gitu. Jadi sebenarnya beragama itu fondasinya adalah pengetahuan. Kalau sudah mempunyai pengetahuan, kita menjadi lebih cerdas dan menyikapi berspiritual itu lebih bijaksana. Tidak membabi buta. Yang ada di Bali membabi buta namanya kepetangan itu loh. Yang sebut kepetangan aku sing tepuk menjalan kelah bungkat kejah ketabrak. Nah, kerja ya kalau jak babak belur gitu. Gitu ya. Kalau mempergunakan berdasarkan tatwa, pengetahuan kan dengan cahaya itu istilahnya kita berjalannya lebih baik itu aja. Lebih baik. Ngomong-ngomong tentang kerauhan, apakah Beli Mangku juga sering kerauhan? Kerauhan tuh fenomena sudah ada dari zaman dinosaurus. Ya, gimana tuh gimana? Yang tuh ampun ruwet gitu. Gimana Beli Mangku? Soalnya ada fenomena menseng kerauhan sing luang ngesane membakti. Nah, bagi saya itu saya tidak pernah menghakimi hal-hal seperti itu. Karena kita juga nggak tahu kan itu benar atau nggak benar. Ya. Kalaupun benar gitu umpamanya, ya memang begitu adanya. Kalau nggak benar, balik kan sih masalah. Tuh banyak kerauhan raga orang balik kan pengang gitu. Nggak usah dikomentari. Jangan dibikin, jangan meludah, mengecuh marok menek gitu. Dan itu fenomena itu sudah ada dari dulu sampai sekarang. Nikmati aja, enjoy aja, ntar juga surut pendidikan kok. Anggap sebuah entertainment dulu. Iya, seperti halnya raga Republik Indonesia, salah ada pom bensin, isu bensin naik pasti raga kerauhan ya konyang demo lah, kayak begitu. Itu seru, dramatis gitu kan. Itu kerauhan juga namanya. Ya, kerauhan juga. Ada kebijakan pemerintah yang tidak disepakati oleh rakyat bisa jadi demo, itu bahkan bagian daripada kerauhan juga. Nah itu energi kerauhan di pura kan juga banyak faktor juga sih. Mungkin juga benar dirauhin oleh leluhur, mungkin juga karena depresi di rumah. Ya. Yang kemudian kalau di dalam niskala yang ane numadi di orang itu dulunya mungkin suka ke pura ABC, kemudian ketika dia bisa sampai maturan ke pura yang A gitu, umpama contoh pura A itu. Di waktu dia yang manumadi di dirinya dia itu dulu pernah ke pura itu, kemudian setelah sampai di pura itu dia histeris itu loh. Histeris, ada rasa bangga, Ingat kembali ya, memorinya. Memorinya apa tuh cara seorang penggemar ketika melihat yang diidolakan, wah sampai kejang-kejang bahkan sampai nangis kan ada. Itu juga kerauhan namanya itu ya. bukan kerauhan, karena mengekspresikan kegembiraan juga bagian dari kerauhan. Tidak semerta-merta dikaitkan dengan spirit niskala dan segala macam. Walaupun ada memang seperti itu, tapi kita membacanya harus dari banyak perspektif. Lagian yang paling simpel itu ya biarin aja. Ya itu selama tidak mengganggu ketentraman daripada lingkungan gitu. Jadi itu enggak di mana-mana juga ada begitu kan dari dulu. Ya. Bicara masalah Nusa Penida bilang si Rona ada nuning Nusa Penida. Sebanyak ada pura dan lain-lain di sana. Nah, kalau seorang Beli Mangku Bono sendiri sebelum ke Denpasar tentunya banyak tahu tentang pura-pura yang ada di sana. Nah, dalam keadaan corona seperti ini, kita susah banget nih Beli Mangku. Nangkil ke sana, kangen jadinya. Menurut Beli Mangku bagaimana nih? Haruskah kita untuk memuja sesunan di sana harus di rapid test dulu dan lain sebagainya? Kita ikuti dulu gimana atau bagaimana Beli Mangku? Ya kalau prosedur memang seperti itu kita kan nggak bisa ngomong. Kalau sudah ketok palu ada undang-undang begitu ya udah. Kita ikutin dulu. Kalaupun tidak diikutin ya kita tidak bisa jalan kan. Oke. Tetapi kalau memang tidak mau mengikuti, kalau saya sendiri sampai hari ini belum juga bisa. Belum bisa pulang ya? Belum bisa pulang ke Nusa Penida. Tapi di Nusa ada yang kena belum? Nggak tahu. Dan saya berusaha nggak tahu itu.
Pasir ruwet. apa sih ruwet gitu ngundukang pasang pendidikan stres bang bener bagian ngurus tahu ke kita tuh kan Kita serahkan pada ahlinya. serahkan kepada ahli. Aduh mogi jes aman sareng sami. Aman sareng ahli. Pangidang bin angkil dia kangen sekali ke Nusa Penida. Ya, kita ke Nusa Penida tidak bisa berhadapan langsung di depan pelinggih beliau. Mayat Kang Wang mayat dari rumah. Nah, itulah sebenarnya fleksibelnya kita tuh dari mana-mana aja bisa. Ya. Dari mana-mana dalam keadaan emergensi dari mana-mana pun kita bisa. Kalau sudah bisa ke Nusa ngapain kita tidak ke sana, tapi kalau memang tidak bisa ngapain ke sana malah melanggar hukum itu nanti kan berat kita kan. Betul ya, kena haraga kusuk bukti nyanan ribet dan. Iya, kalau sudah ketok palu sama hukum gitu kan sidang ngomong apa gitu selesai urusan itu loh. Ya kalau tidak bisa ya dari jauh aja dulu. Kalau masalahnya kan keinginan itu Ya. bisa melalui jalan apa saja gitu. Oke. Kita keluar dulu dari Nusa Penida. Masalah asmara. Beli Mangku kenal di mana sama Mok Mangku? Apakah Mok Mangku orang Nusa Penida juga? Tidak. Di mana kenalnya? Istri saya ini saya kenal waktu SMA, SMSR. Saya anak seni rupa. Istri anak seni tari. Wih, dapur tetangga itu kampusnya, sekolahnya itu loh. Diwaksan kali kurang. Jadi sebenarnya Dosa apa istrinya beli Mangku sampai bisa mendapatkan seorang Mangku bonus? Saya sering berbicara begitu. Ini bukan Yang hanya seorang pelukis belum terkenal dulu. kotor. Kenapa beliau mau? Ini sebenarnya ini penderitaan terbesar buat dia. Itu loh. Dan saya mensyukuri gitu. Gimana? Penderitaan Awal saya- ceritanya gimana? Awal ceritanya kengken teknik nih. Ya dulu waktu Calon pacar kita tuh bertawangi raga seniman dekil sing apa dan istrinya beli Mangku bonus itu cantik sekali loh penonton kayak Adi disenya jurus apakah itu yang membuat beli Mangku bonus mempelajari spiritual untuk memantra-mantrain Mok Mangku jampi-jampi. biar mau gimana beli Mangku gimana? Ada semacam strategi marketing. Oke. Tekniknya kasih tahu nih biar anak-anak Karena muda saya tahu. waktu itu sekolah di seni rupa. Yang saya tonjolkan adalah kemampuan tubuh ini tak kemas menjadi seorang seniman. Oke. Sok kakak pokoknya. Sok seniman. Pakaian seniman. Pakaian kotor. Oke. Jaler kotor itu serba kotor. Tangan kena cat. Dengan tangan kena cat ini terkesan saya rajin gitu loh. Saya yakin perempuan yang nanti menyukai saya ingin masa depannya cerah melalui orang-orang yang rajin. Nah, gitu. Ya trik gitu. Oke, terus Walaupun kenal. termasuk sulit. Terus terang aja saya ngerayu dia waktu dia di kelas, saya bawa kanvas, saya tulis surat di atas kanvas kemudian tak roll. Wih, kan beda kelas. Enggak, waktu saya seni rupa itu kan ada jam-jam jedanya tuh dia di kan Tapi satu sekolah. sekolah itu ada 3. Sekolah SMIK namanya, Sekolah Menengah Industri Kerajinan. Ada SMKI, Sekolah Menengah Kerawitan Indonesia, ada SMSR. Satu area. Satu area. Oke. Tiganya. Oke, Ya, ngerti. saya ke sana, masuk ke jendelanya, tak cemplungin itu surat, tak tulis di atas kanvas. Cemplungin. Oh iya, Mok Mangku nih nerima. Nak lem, Mas. Sing di meja ya keteng gitu waktu dia Pasnya. pas waktu dia belajar, tapi nggak ada guru kan. Oke. Dek, Dia ada. ya dia ada. Padahal kalau ditulis kertas kan bisa kan? Kenapa sih pakai kanvas? Aha. Ya karena menciptakan memori ini penting gitu loh, supaya daya ingatnya. Apa isin tulis kampas tuh? Nah itu udah lupa saya. Yang jelas rayuan Pulau Kelapa lah. Oh, oke. Bahwa di Nusa Penida ada kelapa. Itu kelas berapa? Itu kelas berapa beli Selisih 2 tahun kalau nggak salah saya sama istri saya. Oke. Selisih 2 tahun saya kelas 3, dia kelas 1 kalau nggak salah. Terus langsung dibalas. Ya itu nggak dibalas sampai hari ini pun istri saya nggak pernah bilang cinta sama saya. Oke. Nggak ada. Dia Tapi cinta tidak harus ya, diucapkan dengan kata-kata. Cinta tidak selalu dengan kata-kata. Dengan tingkah laku, body language. kayak bahasa Itu Inggris. caranya kalau melihat perempuan, kalau body language, kalau nunduknya, senyum-senyumnya tipis-tipis itu lah. Tipis. Setiap 3 detik nyeledet. Ya, 3 detik. Berarti ada rasa. Atau ke detik keempat langsung nimpuk. Adik gitu. Adik gitu. Minyak basah nimpuk. Nah itu kemudian saya menikah, kemudian saya berjuang dengan istri saya dari titik 0 sampai hari ini. Banyak proses yang kita lewati. Memang harus saling support ya. Ya itu. Dia juga mempunyai kesadaran. Bercalonkan suami pelukis itu nggak gampang juga kan. Karena kan egoistis seorang perupa seperti saya itu cukup tinggi juga. Ya. Ketika bagaimana
bagaimana kita membuat menjadi kehidupan berkeluarga menjadi aman, nyaman gitu lah. Dan kebetulan juga saya sebenarnya pernikahan ini sebenarnya sistem nyegara gunung ya. Kalau ada upacara nyegara gunung, saya menikahnya nyegara gunung. Gitu. Istri saya dari gunung, dari Batu Riti. Oke. Saya dari Nusa Penida, dari laut. Oh. Nama kan nyegara gunung, pertemuan gunung dan laut. Pertemuan asam dan garam. Pertemuan Lengis dan Uyah. Gunung itu Lengis, pasir itu Uyah. Asal mau bertemu Uyah Lengis jak jalan. Oh, bisa. pejak jalan. Konsep negara gunung begitu, mempertemukan segala gunung supaya ritual nanti menjadi jalan nikmat, bahagia. Pantas mau mangku putih, li mangku selap. Panaknya cara sultan, putih onyang. Dari Batu Riti ketemu di Batu Bulat, menikah dengan saya orang Batu Mulapan. Batu Riti, Batu Mulapan, ketemu di Batu Bulan, dan kita mempunyai tempat tinggal di Batu Bulan. Jadi sarwa batu pokoknya. Sing sengaja. Sing aja. Di mangku kita sambil ngopi ya, di mangku ya. Ya. Ini sudah jam nih ngopi nih. Lihat suasana pantai. Nah, kemudian dari hasil pernikahan beli mangku bonus dengan Mok Mangku menghasilkanlah 3 orang anak-anak, 3 orang bocah ya, yang cantik dan ganteng. Ada nggak yang menurunkan bakat beli mangku? ada. Yang nomor 2 yang cewek yang sudah SMA sekarang. Apa itu bakatnya? Dia bisa melukis. Oh ya, jadi saja. Nya dan Dek Ulan, Ya, hai Dek Ulan. Dia juga bakat menari pintar. Dek Ulan juga bisa menari. Wah, pintar. Bakatnya dari ibu. Baru mau jujur lagi bicara ngigal kena ya. Nah, itu. Sekarang terakhir Dia urin ngajum anak pendidik. melukis bisa, Ya. menari pintar. Nggak bisa aja tapi pintar. Bisa dibilang nggak beli mangku? Artinya melukis juga merupakan profesi yang memang amat sangat menjanjikan apabila ditekuni dengan serius. Sangat. Apapun dulu awalnya waktu di Nusa Penida kan, saya sekolah di seni lukis tuh kan terkesan tidak menjanjikan. Ya. Ya wajar lah, dari kampung kita ke sini kan menjadi pelukis tuh kan ngeri-ngeri. Dinyinyirin nggak sama teman-teman sekampung beli mangku? Dinyinyirin sih enggak, karena faktanya saya bisa ngelukis itu. Tapi sebelum itu, Enggak. wih sok kan ke Badung masuk. Ini sing kelas sekolah. Memang tidak ada sekolah zaman itu di sana, adanya SMP. Jadi yen walek semua daratan Nusa Penida tuh kalau nggak kelungkung yen walek kita sing ngengken kalau sing ada sekolah. Sing ada sekolah. Oke. Mangku gimana, Mbak? Aromanya. Jadi beliau Niki adalah kopi Banyuatis legenda rasa, dibuat dari biji kopi pilihan. Luar biasa ini. Rasanya Ini dari melegenda. aromanya sudah ini. Beli mangku kan Aromanya ini kan menyengat pori-pori di sel-sel darah betul di kepala banget. nih kan. Betul banget. Sehingga mata yang macet tiap jadi nengeng gitu loh. Nengeng gitu. Iki dibuat dari biji kopi pilihan. Karena banyak yang request banyak yang request termasuk bosnya Banyuatis beli mangku bonus dan jadiin bintang tamu. Karena mungkin beliau melihat sepak terjangnya beli mangku ya. Beliau amat berpengaruh di silakan follow Instagramnya apa beliau tuh? Putu Bonus Sudiana. Putu Bonus Sudiana, lihat karya-karyanya di sana luar biasa. Beli, mari kita ngopi. Cluenya dulu, ngopi keliling. Kopi keliling. Ngopi ulang-ulang. Ngopi Ngopi keliling. Kita ngopi. Sorry lah. Gimana rasanya Liang? Langsung menembus otak saya. Ya. Langsung putih deh kena. Begitu ngelukis deh kan? Langsung. Pas deh. Senang deh putih langsung. Langsung putih dia kena. Karena galang mata. Oke. Luar biasa. Beli kita sambil jalan ya. Dipegang boleh, ditaruh boleh. Lagi sekali ya. Puruk soalnya. Jangan merebuh ngopi karena kalau ngopi di ngopling. Waduh. Bagaimana tanggapan Beli Mangku terhadap seniman-seniman Bali, khususnya anak-anak muda yang ingin menjadi seniman dan menggantungkan hidupnya sebagai seniman? Apakah menjanjikan? Kalau menjanjikan, apa yang harus dilakukan dari awal? Sekarang kan sekolah-sekolah seni rupa sudah mulai agak
beberapa tahun terakhir ini penggemarnya sudah mulai sedikit. Sudah mulai sedikit. Sudah mulai sedikit. Artinya Orang-orang sudah sepertinya tidak mau lagi melukis manual. Sekarang kan zaman teknologi. Orang sudah mulai dengan digital itu loh. Oke. Sehingga sekolah seni rupa yang notabene seperti saya dulu itu ya manual, kita seperti itu sudah sedikit sih peminatnya. Justru lebih ke teknologi. Ada DKV, desain komunikasi visual, ada perfilman, ada fotografi dan Sudah lebih canggih. sudah lebih canggih. Dan anak-anak sekarang kan gemar dia berteknologi gitu. Kalau diajak ngurus cat atau ngambil cat itu udah malas-malesan dia. Artinya beli mangkuk pesimis terhadap perkembangan seni rupa ini. Kalau seni rupa tuh dia akan selalu hidup karena berkesenian tuh hidup. Cuman wajahnya nanti yang berbeda. Dia akan selalu hidup, apalagi di Bali. Di Bali itu napasnya itu seni, napasnya itu berkesenian ya. Dia tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Karena itu sudah menjadi budaya, di sana juga ada tradisi. Ya. Di sana dia akan selalu ada. Cuman sekarang untuk di seni rupa seperti sekarang ini mungkin wajahnya akan berbeda dengan melalui menggunakan teknologi. Orang bisa ngelukis kemudian di print out melalui kanvas, kemudian direspon lagi. Banyak teknik sekarang. Apakah perkembangan zaman menurut beli mangku akan menghabisi perkembangan perupa manual seperti beli mangku? Kalau saya sih lebih suka yang manual. Artinya gambar diekspresikan dengan tangan, bukan dengan mesin. Kalau menurut beli mangku gimana? Betul. Kalau esensi daripada melukis itu kan sebenarnya harusnya dengan tangan sendiri, karena dia kan pengajawantahan daripada jiwa seniman itu. Itu kanvas sebagai media untuk mengekspresikan jiwanya. Kalau manual sih pasti lebih menyentuh. Saya lebih melihat dari kacamata beli mangku ada kekhawatiran seorang mangku bonus terhadap seni rupa ini. Kelilang neko sesuai dengan perkembangan zaman gimana? Bisa jadi. Faktanya sekarang sekolah Murid bedi sekolah tempat saya yang sekolah dulu sekarang nyari murid untuk seni rupa susah. Kampus untuk di seni lukis juga berkurang peminatnya. Sangat berkurang, nggak berkurang lagi, sangat berkurang. Nah itu entah ada apa di dalamnya, entah bagaimana peminatnya itu kurang tahu juga. Dari kacamata seorang beli mangku bonus, apa yang harus dilakukan pemerintah khususnya dan perupa-perupa sukses seperti beli mangku bonus, beli nyoman kenyam, bapak nyoman watup, dan banyak seniman-seniman manual yang sudah menjadi miliarder. Kenapa harus dirubah lagi dengan gimana menurut beli mangku? Apa yang harus dilakukan beli? Susah ini ya. Susah ya beli mangku. Susah. Itu apa yang harus dilakukan itu susah karena ya teknologi tidak bisa dipungkiri ya beli. Bisa dipungkiri. Kalau sudah ditabrak zaman itu udah nggak bisa, kita harus mengikuti arus itu juga kan. Tetapi tidak akan semuanya punah kok. Pasti ada satu dua yang akan tetap idealisme dalam hal itu. Seperti halnya mobil tua ya. Seperti halnya mobil tua. Nggak pernah mati. Suatu ketika akan kembali juga sih sebenarnya, ada kerinduan kan, manusia kan mempunyai semacam kerinduan. Tapi saya pengen aja melihat pelukis dengan tangannya, dengan tangan sendiri atau apa segala macam, bisa aja. Itu. Tapi nanti akan ada nggak beli mangku guru-guru besar, guru-guru pelukis manual yang beraliran abstrak seperti beli mangku, realis seperti senior-senior yang lainnya. Jadi ini bisa dipelajari sebetulnya, bisa disebarkan, bisa dipelajari. Bisa ya. Makanya ada sekolahnya kan, ada kampusnya kan. Tapi karena penontonnya peminatnya mulai sepi, yang harus dilakukan orang-orang kayaknya anak-anak muda nih belum ngeh dia, ini bisa menghasilkan duit nih kalau ditekuni secara benar. Seharusnya itu, tapi kan karena anak-anak muda sekarang sudah tidak, mereka pingin yang simpel ya, ingin simpel saja dengan mempergunakan gadgetnya dia, menggunakan komputernya juga, bikin desain dan segala macam, sehingga ribet ya. Nggak ribet. Secara zaman kita kan ya kena chat dan segala macam itu kan udah biasa gitu kan. Mana anak saya mau kena chat gitu. Kalau dari hati kecilnya seorang butuh bonus, sedih nggak ya? Ya menyedihkan lah, menyedihkan ya. Biasa miris juga kan, karena bagaimanapun juga seni rupa harus tetap ada sejatinya dia sebagai sebuah karya seni rupa yang murni. Makanya jurusan sekolah seni rupa tuh namanya jurusan seni rupa murni. Seni rupa murni. Di kampus saya kan kuliah di STSI dulu sebelum jadi ISI.
ITSI itu ngambil jurusan seni lukis seni rupa murni. Oke. Nah itu, jadi memang murni dibikin gitu. Kalau seperti apa yang memang lakukan pameran tunggal, pameran apa istilahnya kalau berbanyak ya? Pameran apa ya? Beregu ya? grup pameran grup. Itu juga menghasilkan banyak lagi seniman-seniman baru yang bermunculan karena ada kolektornya ya. Pameran itu kan semacam mempublikasikan diri. Jadi ketika berkarya terus-terusan di rumah, kita berkarya, kemudian kita harus punya tujuan. Saya akan mau show up. Ya, kita mau bikin pameran, entah itu pameran tunggal atau pameran grup gitu. Iya. Dan saya nyaris saban tahun selalu pameran tunggal. Selalu pameran tunggal. Selalu dan berusaha untuk pameran tunggal, entah saya diundang galeri atau saya yang membuat sendiri. Artinya kalau beli mangku udah menambah Ferrari artinya habis pameran. Habis pameran. Pameran. Itu rata-rata kemarin Ferrari saya rusak karena remote-nya mati. Itu gila ya. Seniman lukis, apa persamaan seniman lukis dengan seniman musik beli mangku? Ya sama-sama seniman sama aja. Artinya cuman bentuknya yang berbeda. Sing ada karya, sing ada makan. Sing ada karya, bener ya? makan. Makanya berkaryalah selalu. Berkarya selalu. Jangan terlalu berpikir dia akan menjadi apa, tapi berpikirlah menciptakan karya yang sebaik-baiknya, itu aja. Berpikirlah menciptakan karya yang sebaik-baiknya. Kalau sudah karya menjadi hebat, nanti apresiasi orang kan apresiator yang membuat dia besar atau tidak besarnya itu. Nah kalau kita tidak mempunyai karya, apa yang diapresiasi oleh publik? Musisi juga begitu, dia berkarya, kemudian tentu dengan kesadaran penuh, dengan suka dukanya gitu loh, baru tidak direspon masyarakat, kemudian menjadi down gitu kan susah kan? Ya tetap aja optimis. Boleh pesimis, itu medam gitu istilahnya. Boleh pesimis tapi dia medam ya. Tapi setelah dikenal orang, apa yang harus dilakukan? Bertanggung jawab, konsisten, komitmen. Wah, bertanggung jawab, konsisten, komitmen. Nah, itu yang penting. Kalau perupa sama nggak seperti musisi di mangku setelah besar, ada beberapa ego dan sentimental yang mereka punya. Artinya ada attitude mereka yang memang ya itu kan ada ya, soal karakter aja. Karakter ya. Tapi sepengetahuan saya sih belum welcome semua ya. Welcome semua karena kita santai-santai aja gitu. Ya. Artinya ya semacam di sana berketemu dengan teman-teman seniman, kita tidak berbicara soal politik di sana, apalagi agama gitu. Saya berpikir bahwa agama kita ini berkesenian loh. Ya itu loh. Oh iya. Kita berkesenian, mau teman A, teman B, agama A, agama B. Jadi kalau ngumpul berbicara seputar berkesenian aja. Sebenarnya agama kita udah mengajarkan kesenian ya, mengajarkan semua dari seni. Bahkan kita punya Sangga, Banten, punya dewi seni juga kita punya, yang kita puja sampai 6 bulan, Dewi Saraswati. Wow. Ceritakan sedikit tentang Dewi Saraswati. Dewi Saraswati yang Beli Mangku tahu. Di sana ilmu pengetahuan, sebagai simbol ilmu pengetahuan. Ada gitar juga yang dibawa. Ada gitar juga sebagai simbol musik dan segala macam. Bawa genetri itu simbol belajar yang tidak pernah putus. Ada bunga-bunga teratai juga sebagai simbol kemuliaan. Sana ada juga lontar sebagai simbol pengetahuan dan segala macam. Dan beliau cantik sekali. Beliau cantik. Artinya ilmu pengetahuan itu amat sangat menarik. Sangat menarik, harus terus dipelajari gitu. Ya, nah, itulah Dewi Seni. Kalau di Bali namanya beliau Dewi Rerenggitan. Dewi Rerenggitan. Rerenggitan itu menjajahitan, bikin sajen. Itu Dewi adalah Saraswati. Wayang juga Saraswati gitu. Kita ukir Saraswati gitu. Yang saya tahu dari seorang Putu Bonus, Beli Mangku banyak banget musisi yang amat sangat dekat dengan Beli Mangku Bonus dan termasuk saya. Jadi beberapa tahun belakangan ini kita pertama kali ketemu di Nusa Penida ya. Pas saya konser ya. Beliau penggemar saya, paling di muka ada kak. Ini ya, langsung timpuk. Dan bukan saya yang mencari beliau yang mencari saya. Nek, video konser. Waktu itu saya konser hari yang sama Lolot ya, hari yang sama.
Kenapa Beli Mangku amat sangat dekat dengan para seniman di luar lukis? Beli Mangku kan pelukis, macam-macam berdekatan dengan seniman musik. Kok bisa gitu loh? Dijaga jangan Beli Mangku ceria nih, jaga nyambung. Kenapa Beli? Itu sebenarnya kan Apa yang meletak salah satu belakang? kecintaan terhadap musik. Oke. Kecintaan terhadap musik. Saya sebelum kenal teman-teman musisi saya sekarang sadar sengaja tidak sengaja sering juga mendengarkan lagu-lagu berbahasa Bali. Oke. Lagu-lagu reggae, lagu-lagu rock, lagu-lagu pop. Yang namanya wong saya ngelukisnya di studio. Di studio saya itu kan hanya ada radio. Tape-nya sudah rusak kan. Lalu radio ya lagu berbahasa Bali lebih banyak. Radio Dan lagu berbahasa radio dengan gelombang yang tidak pernah saya geser. Nah, Saban hidupin tape-nya teklek itu langsung lagunya bahasa Bali kan. Lagu Bali. Radio apa itu namanya kayak gitu. Sering melukis di teman itu terbiasa jadinya. Oh, oke. Berarti musik juga menginspirasi seseorang Sama. Mangku Bondo dalam berkarya ya? Musik tuh jadi bagian dari apa dia semacam energi itu loh. Nyawa. Dia semacam energi mampu menggairahkan kita untuk lebih berkarya gitu. Makanya setiap habis berkarya begitu jenuh Beli Mangku main gitar. Main gitar. Terus apa hubungannya bisa ketemu dengan musisi-musisi? Nah, karena kecintaan itu mungkin pergerakan alam semesta ya. Saya suka dengan grup A, B, C, D, kemudian saya dipertemukan. Nggak sengaja. Dipertemukan, kemudian karena nyambung, saya suka ngobrol dengan mereka, dengan teman-teman itu. Kemudian saya intent menghadiri sebagai rasa kekerabatan itu loh. Ya. Selain saya mencintai musik lagu-lagu mereka, saya berusaha masuk lebih jauh, lebih dekat tentang bagaimana pergerakan mereka di panggung, Ya. bagaimana sebenarnya mereka berproses, bagaimana mereka berkarya. Karena saya seniman. Dan Beli Mangku memberikan masukan bila mereka bertanya. Bila mereka bertanya atas kemampuan yang saya tahu aja. Jangan Karena menawang saya- kayak Beli Mangku sih metakon nengil gen, metakon urin. Karena saya kan bukan musisi, jadi malu saya begitu loh Pak. Jadi malu. Ya Oke. hanya saya akan menjawab seputaran berkesenian secara umum aja. Bagi teman-teman yang belum tahu, Beli Mangku Bonus lah yang membuat judul Tua Adalah Nyawa yang pernah fenomenal beberapa tahun yang lalu. Bukan. Judulnya bukan? Bukan. Judulnya siapa? Tua Adalah Nyawa itu memang dari teman Masa Kepung. Oh, itu Masa Kepung ya? Masa Kepung. Terus? Cuman terinspirasi dari judul puisi saya yang berjudul Bali Adalah Nyawa. Ya gitu. Diganti bukan saya lah. Tuh, tadi kayak adalah nyawa. Itulah kehebatan Beli Mangku. Beliau tuh cara padi. Saya hanya bukan mensupport sih. Yang nonton di YouTube luar biasa. Dan kesalahan seorang Mangku Bonus adalah menguploadnya tanpa apa namanya? kudang juta apa nak balik belagu. Wih, ada 8 juta apa sih? Nggak pernah lihat ya. Banyak sekali loh. Itu udah sempat boom di zamannya. Ya, bener ya Mangku ya? Ya, itu dibikin video nggak sengaja juga dengan HP gitu. Teman-teman Masa Kepung waktu itu. Artinya karya yang bagus tidak harus videonya luar biasa mahal. Iya. Sederhana aja ya, penting. Saja. Gitu. Dapat lihat sama sih. Artinya momen sih sebenarnya yang menciptakan boom tidak boom juga salah satunya momen juga. Lukisan juga begitu nggak? Lukisan juga begitu. Semua ada momennya tertentu gitu. Gitu. Oke, Beli Mangku, tanggapan Beli Mangku terakhir karena saya tadi bilang begitu dekat dengan pemusik-pemusik di Bali. Saya nggak akan ngomongin masalah seni rupa karena Beli Mangku amat sangat paham tentang itu dan banyak orang yang sudah mendalaminya. Untuk musisi-musisi Bali, karena banyak banget temannya Beli Mangku di musisi Bali, apa tanggapan Beli Mangku tentang musik Bali dan perkembangannya? Wah, Bali ini gila itu loh soal musiknya. Sangat kreatif sekali. Alirannya banyak. Kegelisahan teman-teman musisi itu besar sekali. Mereka selalu berkarya, apalagi musim-musim pandemi kayak begini ya. Setiap teman-teman musisi itu termasuk produktif sekali dia. Saya berpikir ada apa di Bali kok hebat ya gitu. Tapi lagi zaman-zaman sebelum pandemi itu saban malam tuh ada manggung sana, manggung sini tuh. Gila kan? Dan hebatnya orang juga rajin membuka panggung. Artinya dia segala kegiatan selalu berkaitan dengan
musisi kalau di Bali Ya, tuh. ya, Ada ya, ulang tahun pemuda, ada apa, selalu dibikin ada festival di mana-mana. Saya kok baru ngeh ya, baru aku bilang itu saya baru ngeh. Bener ya? Saya kagum gitu loh. Kenapa setiap ulang tahun pemuda tidak diadakan lomba lukis? Nah itulah eksklusif tuh. Lebih mahal. Ya, cara ngeles yang cerdas. Begitu ya, bener ya Beb ya? Ya semua di Bali ini Bali itu kan manusia ya apa ya? Manusia yang sangat dinamis. Ya. Dia suka menciptakan hiburan sendiri gitu loh. Kalau kita di Bali itu, kalau sekarang ini ulang tahun pemuda atau bikin apa-apa selalu ada minute stay dan segala macam, selalu berkaitan dengan seni musik ya. Seni ya. Dan ini juga karena ada panggung ini, ada wadah inilah yang mungkin membuat teman-teman musisi menjadi lebih kreatif. Ada semacam persaingan kekaryaan di sini. Persaingan kekaryaan sehingga harus setiap si A, si B, si C mulai bikin lagu berkarya segala macam dan bikin videonya. Bersaing dengan kreativitas. Itu. Bersaing kekaryaan itu tuh. Ya, bersaing kekaryaan. Kreativitas itu kan proses. Oh, iya. Jadi bersaing kekaryaan, si akan menyodorkan karya saya dipublish, saya punya karya begini. Sehingga menjadi dinamis di Bali. Dan saya terus terang aja, saya cukup terheran-heran. Saya bukan musisi, bukan ada di apa? Bukan seniman musisi. Sering saya berpikir ini gila ya di Bali. Di mana-mana Saban malam tuh bisa 1, 2 berapa titik tuh ada konser gitu. Ini kan gila. Apalagi ulang tahun Banjar ya. Sekrisis-krisisnya Banjar. Festival ada di mana-mana. Iya. Festival A, B, C, D gitu. Menjanjikan jadi musisi yang Iya. Kalau disuruh memilih, memang aku pilih jadi musisi apa perupa? Dari pelukis saja. Bonglah bidangnya masing-masing. Dan intinya mereka Padahal saya maunya bilang, maunya aku menjawab sisi, ternyata tetap jadi pelukis. Oke. Jadi itu sudah menjadi darah. Seandainya memilih tetap jadi pelukis karena kerjanya di rumah. Kerjanya di rumah. Lebih bedik. Jadi ketika kemarin dikontorkan di rumah saja, saya nggak khawatir. Kok biasa di rumah? Nah, masalah kayak teman-teman musisi mulai gelisah nih. Nggak ngeliat panggung itu gawat itu. Bodek gaya. Di rumah saja, yuk. Himbauannya lambat, saya dari dulu di rumah aja. Biasa gitu. Ya, oke, Beli Mangku, terima kasih banyak. Tidak terasa sudah 1 jam ngobrol dari rumah sampai ke bypass. Kemudian sekarang kita akan makan siang dulu. Makan nasi siang hari. Makan nasi di makan siang susah. Banyak banget hal positif yang bisa kita ambil dari seorang Putu Bonus. Siapa Beli Mangku namanya Beli Mangku? Putu Bonus Sudiana. Teman-teman bisa cek di sana. Karya beliau banyak banget. Dan saya berharap tayangan kali ini bisa menginspirasi teman-teman muda Bali bahwa menjadi seniman juga merupakan cita-cita dan profesi yang amat sangat menjanjikan apabila ditekuni secara serius. Bukan begitu Beli Mangku? Ada yang mau ditambahkan? Ya, menjadi seorang seniman itu adalah pilihan. Ya. Hadapi konsekuensinya, yakin, berkarya terus, apapun risikonya. Kita tetap fokus. Itu aja. Jangan pernah menyerah ya. Ya, konsisten. Kuncinya konsisten. Baik. 5 bonus matur suksema. Oke. Kita ngopling lagi sekali untuk kopi Banyumatis Legenda Rasat. Suksema waktunya. Matur suksema. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Ngopleng Ngopi Keliling.